Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Banyak sekali benda-benda sejarah yang ada di Sumatera Barat. Apalagi tugu-tugu seperti Jam Gadang, ada tugu di Bandar Bue, ada tugu yang ada di Pariaman, tugu Simpang Tinju dan lain-lain. Dan ada juga yang tugu yang harusnya kalau diadakan lagi, kalau tugu itu masih ada sampai sekarang, itu akan menambah bagusnya Kota Padang. Namun sayang, tugu-tugu pada abad awal 19 ini, akhir 19 ini hancur karena penjajahan Jepang. Nah, tugu ini ada 4 buah tugu yang akan kita ceritakan, yang seharusnya menjadi keindahan dalam Kota Padang. Itu tugu yang dibuat oleh Belanda, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Apa saja tugu-tugunya? Nah, tugu ini dibuat karena berdasarkan jasa-jasa pada pahlawan Belanda, katanya. Kata orang Belanda, kata kita itu adalah penjajah. Oke bro, seperti apa ceritanya? Oke, kita lanjut saja. Ini dia. 1. Tugu Jam Kampung Jawa. Tugu jam ini berada di kawasan Kampung Jawa Wek, sekarang Kampung Jawa. Diperkirakan dibangun akhir abad ke-19, 1880 ke atas. Posisinya sekarang ini merupakan tugu air mancur di Pasar Raya Padang, tepatnya depan Masjid Taqwa, tak jauh dari eks kantor Bali Kota Padang Lama. Jika dilihat dari foto-foto lama, bangunannya cukup tinggi juga, kira-kira lebih dari 8 meter, mungkin setara dengan gedung lantai 2. Bisa ditakar dari foto orang yang menyandar di bangunan tugunya. Hampir di setiap bangunan vital yang dibangun oleh pemerintah kolonial akan ditempelkan jam. Sepertinya di puncak tugu ini terdapat loncengnya. Menurut Dr. Eko Alvarez Z almarhum, fungsi dari jam ini sebagai petunjuk waktu dan untuk melatih kedisiplinan kepada seluruh masyarakat, serupa fungsinya dengan jam gadang. Jadi, tidak salah jika Kota Padang juga ada jam besarnya. Tapi itu dulu, dan keberadaannya sekarang sudah tidak ada lagi. Jejaknya pun hanya dilihat dari peta dan foto lama yang diarsipkan rapi oleh Belanda. 2. Monumen Michels terbesar dan termegah di Sumatera. Monumen Michels cukup menyita banyak perhatian di kalangan bangsawan dan masyarakat Kota Padang tempo dulunya. Monumen yang sangat penting ini menjadi tugu peringatan terbesar yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Pulau Sumatera. Keberadaannya sebagai bentuk penghargaan kepada Mayor Jenderal Andreas Victor Michels atau jasanya menumpas pemberontakan kaum Padri di Minangkabau. Monumen ini sangat artistik dan bergaya gotik yang berdiri sejak tahun 1855 di Michels Plain atau Lapangan Michels. Ternyata sebelum di Padang terdapat juga monumen serupa yang dibangun di Batavia pada tahun 1849 dan di Surabaya. Jika dilihat posisinya sekarang berada di Taman Melati, masuk area Museum Aditya Warman Padang, dekat dengan gedung pengadilan tinggi, dulu bernama Raat Van Justiti, yang sekarang merupakan bangunan cagar budaya. Dari berbagai literatur, monumen ini terbuat dari besi tuangan dengan lantai marmer dan penuh dengan relief di dinding luarnya, dengan ujung-ujung yang meruncing yang terdiri dari beberapa tingkat dan dihias salib kecil. Monumen ini sangat kental dipengaruhi oleh arsitektur kuno Eropa bergaya gotik. Monumen ini memiliki ketinggian sekitar 14,4 meter atau setinggi gedung 5 lantai kurang lebih. Berdasarkan salah satu foto yang terlihat, ada orang Belanda dekat tugu ini. Foto ini dapat dilihat pada cover buku karangan antropolog Belanda Frick Colombin berjudul Paco Paco Kota Padang, Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota. 3. Monumen De Grave, Jejak Sang Penemu Batu Bara. Monumen De Grave menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi pemerintah kolonial di Kota Padang. Diperkirakan dibangun 1871.
Monumen ini berupa tugu kecil yang dibangun untuk mengenang Insinyur Willem Hendrik de Graaf, ahli pertambangan Belanda yang mati hanyut ketika melakukan penelitian di Batang Kuantan pada tahun 1872. De Graaf ini sangat berjasa besar dalam penemuan tambang batubara sawah lunto dan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Untuk mengenangnya, maka taman di depan De Javas Bank, sekarang Bank Indonesia Muaru, ini diberi nama Taman De Graaf, dan dermaga di tepian Batang Arau dinamakan Dermaga De Graaf atau De Graaf Kade. Sayangnya, taman dan monumen ini sudah tidak ada lagi. Jika dilihat dari posisi sekarang, diperkirakan berada di bawah kolong jembatan Siti Nurbaya dari Jalan Nipah. 4. Tugu Raaf, penggagas Fort van der Capellen. Tugu atau monumen Raaf pernah dibangun pada tahun 1824 di atas bukit kecil dekat lapangan Dipo mengarah ke laut. Bentuknya lancip ke atas dengan dasar segi 4. Namun karena lokasi tugu yang rentan dari ancaman ombak pantai, maka tahun 1913 dipindahkan bangunan dan tulang belulangnya ke sisi utara lapangan Plain yang Rom, kini bernama Lapangan Imam Bonjol. Tugu ini dibangun untuk mengenang jasa Letnan Kolonel Antoine Theodor Raaf yang memimpin perlawanan dalam Perang Padri. Ia juga sebagai pencetus pembuatan benteng Van der Capellen di Batu Sangkar. Namanya pun diabadikan menjadi nama jalan, yaitu Raafweg, Jalan Raaf, sekarang merupakan Jalan M. Yamin. Ia meninggal di Padang pada 17 April 1824 diduga karena terjangkit malaria. Kini tugu itu pun sudah tidak ada. Menurut Marsales Adas, sarjana sosial, posisinya lebih kurang dekat pohon beringin dalam pekarangan lapangan Imam Bonjol, mungkin sejajar dengan pos satpam gedung Balai Kota Padang Lama. Itu dia ada 4 buah tugu yang sangat bersejarah sekali, tapi sudah hancur. Itu saya rasa karena ekspansi penjajahan Jepang atau masa pendudukan Jepang, karena orang Jepang tidak mau penjajah-penjajah sebelumnya bercokol kembali atau menandakan sejarahnya. Nah, makanya semua tugu-tugu yang berbau Belanda ketika Jepang datang dihancurkan semua. Dan sampai sekarang tugu itu tinggal sejarah. Tapi ada beberapa artikel, foto-foto yang bisa kita lihat dalam slide saya ini. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.